5/8 kali 10, 5/8. 5/8 in itu berapa mili? 16. Tebalnya 16 mili. Terus diameter bautnya 22. Bajanya aku asumsikan saja ya, BJ-nya misalnya 37. Tingginya ini 10 inci ya. Ini aku konversi dulu, 50, 75, 75, 50, 150 tambah 100. Jadi tingginya 250 ya. 50, 50, 75, 75. Nah, gini. Yang ditanya itu kapasitas si batang tariknya. Jadi ini yang diekspos cuman batang tariknya ya, buhulnya nggak ada. Seperti biasa, untuk yang leleh bruto kan gampang. IPN 9 FY AG 0,9 FY untuk BJ37 itu 240 dikali AG-nya berarti tebal 16 gitu ya. Kali tinggi ini 250. Punten ini pangkaliin. $864.000. 864.000 gitu. 864 kilonewton. Nah, ini kapasitas leleh bruto. Untuk yang fraktur neto, sebelum kita masuk ke persamaan, kita harus cari dulu sih anetonya nih. Kan kalau fraktur neto aku gantikan dulu. Mana ping? Fraktur neto. Rumusnya kan IPN sama dengan 0,9 FU AE ya. AE-nya adalah AN kalikan U. Nah, AN-nya ini kita harus cari dulu nih. Jadi pertama-tama AN1 misalnya ya, aku tulis ini. Aku harus kasih nama dulu. Baut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baut yang pertama misalkan mencari AN. Untuk baut yang pertama, berarti kegagalannya cuman gini aja, mana rulernya. Biar rapi ya, nanti di preskinnya maaf. Berarti kepotongnya hanya gini saja. Nah, gitu ya. Berarti kita pakai AG, rumus AN kan gitu ya, min N, D, T. AG-nya kita sudah punya nih, 16 kali 250. N-nya jumlah baris, berarti cuma 1 ya. D-nya, karena DB-nya 22, berarti ditambah 2, tambah 2 lagi, jadi 26 gitu. T-nya 16, punten panghitungin. 3584. 3584. Iya. Iyalah, mau kuadrat. Kuadrat. Nah, karena ditariknya dari kanan,
Jadi saya mulainya dari baut yang paling pertama mungkin kena dulu ya. Jadi karena tariknya dari kanan, nggak mungkin baut 7 yang gagal duluan gitu ya. Jadi pasti yang terdekat dulu sama arah gaya. 1 sudah. Terus yang kedua, saya mau cobain baut 2 dan 3. Jadi kegagalannya nanti seperti ini. Masih lurus ya. Baut 2 dan 3. A, G, min, N, D, T. 16, 250. Ada 2 baris, jadi N-nya 2. Kali 26, kali 16. Tiga 3168. 3168. Nah, yang ketiga, saya mau cobain baut 2, 1, 3. Jadi dari atas, miring ke sini, terus ke arah 3 gini. Jadi, pakai ini misalnya. Ini, aku taruh sebelahnya. Ini, tapi dia miring. Bentar ya, maaf. Nih. Maaf lama ya. Nah, gini. Ish. Yalah, susah banget. Nah, ini terus ke sini. Harusnya as ke as ya dari tengah sini. Nah, jadi seperti ini. Baut 2, 1, 3. Aku tulis dulu ya. Sama AG, tapi pakai rumus ini nih. Mana? Nah, ini. Nah, ini. Mana ya? Aku print screen dulu. Duh, ini ribet. Pakainya masih DH ya, warna. Coba disegui aja deh. Ntar, maaf ya. Pakai apa ya? Ini udah deh, apa? Tapi jangan DH ya, D ya. Harusnya D ya. Kita coret di sini. Nah, rumusnya kalau udah mulai miring-miring seperti itu, ini. D. Nah, aku pastiin dulu ya, yang bawahnya soalnya katanya sudah dirubah, tapi takut rumusnya lupa. Maaf ya. Ini diameter. Oh, udah nih. Yang bawahnya sudah dirubah kayaknya sama tambah 5. Oh iya. Bu Ermama langsung seperti ini ya. Kalau jadi gini, karena diameter bautnya, takut kalian baca PPT, karena diameter bautnya Bu Ermama 25, maka ditambah 3 kan ya DH-nya, lalu ditambah 2. Jadi ya, ini ku komen dulu. Ini diameter bautnya 25. Is 25, lebih dari 22 mili kan ya. Maka DB-nya adalah 25 tambah 3 gitu. Jadi, DH. Diameter lubang 25 tambah 3, D-nya berarti DH plus 2. Jadi asal mula 5 itu dari sini. Jadi kalau di kita mungkin notasinya D saja ya. Iya benar. Ini D saja ya. Jadi dikurang D min N DTN N-nya 2, D-nya kita teh
sorry, karena ada 3 baris ya, 1, 2, 3, maka ininya 3, lalu dikalikan D-nya tadi kita 26. Nah, di sini bedanya min S kuadrat per 4G. S kuadratnya ini sigma ya. Jadi gini, aku hapus dulu deh. Ntar aku takut salah. Aku pastiin dulu bisa gue. Gimana ya cara enaknya? Lihat buku. Ntar ya, aku salah ngajarin nanti kesananya salah. Iya benar. Oh tambah, sorry. 3 dikali berapa tadi TD-nya 26. Sorry, ini karena min sama min jadi plus ya. Ditambah dari baut 2 ke baut 1. S-nya atau spasinya itu 75. Jadi ini 75 kuadrat per 4 dikali G. G itu jarak antar baris, 75 juga. Nah, gitu. Terus ditambah lagi dari baut 1 ke baut 3. Jadi jaraknya 75 kuadrat per 4 kali 75. Nah, gitu. Bisa dibantu hitung? S-nya tadi apa, Bu? Gimana? S-nya S-nya spasi. Spasi. Ntar aku tarik ke sini ya. Spasi. G-nya jarak antar baris. Nah, jarak. Nah, gini. Oh, belum dikali tebel ya. Nah, ini gini. Kita hapus tuh. T-nya berarti 16 ini. Berarti ini jadi minus aja. Apa kamu apa? Cari dong. Dikeluarin aja dulu isinya. Yang ini kali 16 dulu ya, baru AG min ini totalnya. Nggak tahu, Kak. Aku sambil mastiin nih, takut salah ngajarin. Agak-agak lupa. Kalian udah dimakan belum? kemarin kan ada 2. Di dalam banget berarti kali. Udah dapat. Berapa hasilnya? Mau ini aja, Malkis? Iya, Ma. Buang tempat sampah, Dek. Udah dapat hasilnya berapa? Tadi ya, aku sambil nyari, mastiin perhitungannya, takut salah. Nah, aku start nggak ya waktu itu teh? Start message oh enggak. Ya, awas tumpah ya. Udah dapat? Hasilnya dulu aja deh. 3352. 3352.
masih masuk akal sih, harusnya nggak salah hitungannya. Jadi ND cuma dikurangin ini, T-nya di sini ya. 3352, oke. Kita lanjutin lagi ya. Sekarang kalau misalnya, yang 2, 3 ini, yang 2 dan 3 ini, ketika dia kecabut, maka yang baut pertama ini harus ada faktor koreksi karena pas 2, 3 kecabut, yang satu ikutan kecabut ya, tapi nggak masuk ke hitungan kan ya. Jadi dia harus pakai faktor pengali. Caranya jumlah baut, bentar. Yang Bu Erma ada nggak? Dibagi sisanya kalau nggak salah mah itu. Ya sama aja sih ini. Ini 326 tambah ya sama aja. Kalau kita ada di dalam ya ininya. Nah, ada yang sisa nggak ya? Kita pastikan dulu. Nggak ada. Ya udah deh. Jadi kalau misalnya baut 2, 3 sekali lagi ketika kecabut maka baut 1 ikut copot juga kan ya. Jadi harus dikali faktor koreksi pengali yaitu jumlah baut dikali 7 per yang copotnya karena cuma ada 1 jadi 7/6. Punten nih hasilnya jadi berapa? Di sini ada nggak ya? Bisa gue. Yang kedua dulu dong, Kang hitungin 3168 dikali 7/6. 3696. 3696. Nah, dari AN ini kita ambil yang terkecil. Jadi ternyata yang terkecil kira-kira yang ini nih. Nanti kok pastiin lagi ya hitungannya. Oh, jadi rumus yang biasa aku pakai baru inget. Ini AN. Biasanya aku nggak pakai ini. Kemarin tadi kan mikir rumusnya apa. AN sama dengan AG tetap min NDT ditambah 4S per S kuadrat per 4G dikali si T. Nah, ini. Kalau pakai sigma-sigma gini aku agak on. Ini kan pakai sigma-sigma dan saya agak pusing. Jadi kalau dijabarin, saya jabarkan, itu AG min NDT tetap ditambah S kuadrat per 4G dikali T. Tapi intinya sama-sama aja sih seperti ini. Ini kan 3 kali 26 kali 16 ya. Jadi NDT. Lalu yang ini min dikali min ya jadi plus. Jadi sebenarnya saya lebih suka rumus yang ini. Ini saya jabarin dari yang Bu Erma masukin atau di Segu juga rumusnya ini sebenarnya. Cuman ketika saya turunin jadi gini rumusnya. Sama aja ya. Kalau sudah dapat yang terkecil, baru masuk ke persamaan nilai brut ini. Nah ini 0,9 dikali 370 dikali AR-nya ini 3352. Asumsi aja ya U-nya 1. Nah, punten fraktur netonya jadi berapa? Dari tadi kita mikir turunan rumus itu. Berapa? Udah dapat? Rp1.116.216. Angka aja lah. 1. 1. 1. 1.
Heeh. 6216. 6216. Gini. Satunya 3 kali, Bu. Yang depan. 111 gini. Heeh. Bentar. Sip. 1116,2 kilonewton. Gitu ya. 16 kali 25. Contoh yang ini ada yang mau ditanya dulu nggak? Kita cobain stagger lagi, tapi pakai rumus yang ini ya. Yang ini saya bingung. Ini bisa? Oh, ada yang masuk dari tadi. Bisa dilanjutin dulu. Kita coba contoh yang kedua-dua tuh ya. Nanti kalau Bisa, ada yang Bu. nggak ngerti diulangi lagi. Dari tadi saya mikir rumus, ya Allah. Kita coba yang mana ya? Ini nggak ada lubang di atas. Yang ada lubang dulu deh. Ini tadi belum ya? Ini aja kali ya. Ini S sama G-nya beda. Gini. Sip. Lima per 8 kali 12. 5 per 8 tadi 16 ya. 16. Tingginya nggak bisa dikaliin. Ini berarti 50, 100, 150. Tinggi totalnya 300 gitu ya. Ini ngomongin pelat ya. Jadi AG-nya adalah tebal dikali tinggi. Kalau misalnya nanti kita coba latihan yang profil, berarti kita harus baca tabel profil. Ini nggak usah saya jabarin satu-satu ya, pokoknya tinggal dikali 25 aja, berarti ini 125. Ini 75 gitu ya. Nah, seperti kayak tadi lagi, bautnya dinamain. Punten ya, kalau baja tuh aku nggak belajar lagi, jadi biasanya belajar dadakannya pas ngajar. Kalau SBB karena udah lama gak ngajar, jadi kepaksa belajar dulu malam-malam. Nah, gitu ya. Jadi kegagalan yang pertama, tidak usah aku gambar ya, itu kayak tadi, 1, 2. Kita cari AN dulu aja. AN. 1, 2, berarti AG gitu ya. AG min N, D, T. AG-nya tebalnya 16, dikali tingginya 300, dikurang N-nya ada 2, diameter bautnya lupa. 3/4 inci. 16-nya itu dari mana, Bu? Tebalnya ini 5/8 inci. Oh, Nih, oke. 5/8 inci. 3/4. 3/4. Nah, jadi eksplisit. Pindahlah. 3/4 inci. Ayolah. 19 mili. Diameter baut 19 mili. Maka D-nya kita tambahin 4 ya. 23 mm. Oke. D-nya 23. Tebalnya 16. Punten, Bang hitungin. 4064. 4064. Sekarang baut yang 3 doang misalnya. Berarti 16 dikali 300. Karena ada cuma satu baris doang baut yang copotnya. Min 1 dikali 23 dikali 16 gitu ya. 4432. 4432. Jangan lupa dikaliin si faktor pengali karena baut 1 dan baut 2 ikut copot. Kalau 3 copot patah nih pelatnya ya 1 2 ikut copot ya. Dikali total baut 11 per yang copotnya 2 jadi sisa 9. Dua 9792,8. 27. Hah? 29, 27? Bu.
292. Nggak salah? Kalau dikaliin harusnya 29792, Bu. kalau dikaliin harusnya lebih besar loh. Berapa? Saya dapat 5416,88, Bu. 5416,88. Iya, 9, sip. Gitu ya. Baut 3 doang, 1-2-nya ikut copot, jadi kita perbesar seperti ini. Terus sekarang kalau 1, 2, 3 gitu ya. 1, 2, 3. Pakai rumus yang tadi aku aja ya. Aku turunin rumusnya, pusing yang sigma. AG min NDT ditambah S kuadrat per 4G. Nah, benar kan tadi aku tulisnya gitu? Iya benar. Oh, kali T-nya lupa. Kali T. Nah, gini. Ada yang masuk. Kita mulai. Biasa kayak tadi, 16 kali 300 dikurang N-nya, karena ada 3 baris, jadi 3. Bukan karena 3 baut ya, ada 3 baris. Dikali D-nya 23, tebalnya 16, ditambah. Nah, dari baut 1 ke baut, bukan 123 dong, 132. Dari baut 1 ke baut 3, spasinya itu 125 gitu ya. Jadi S-nya kita masukin 125 kuadrat dibagi 4 dikali G-nya itu jarak antar baris 100. Ditambah, sama kan ya, dari 3 ke 2. 125 kuadrat per 4 kali 100 kali tebalnya 16. Gitu. Dah? empat 4946. 4946. Nggak ada komaan? Tidak ada. Oke. Nggak ada, Bu. 1, 2, 3. Udah. Sekarang mau berapa? Mau baut berapa? Kira-kira menurut kalian yang mungkin akan terjadi kalau copot. Tadi 1, 2 sudah. Makin mundur 3 doang udah. 1, 2, 3 Bu, udah. kalau di ujian ini biasanya ditanyain semua atau hanya beberapa aja, Bu? Biasanya disebut misalnya tolong dihitung 5 kemungkinan. Berarti kalian yang sebutin nomornya mau berapa? Kayak baut ininya ya kalian yang nentuin. Saya misalnya mau 3 dulu deh boleh. 1, 2 dulu boleh. 1, 3, 2 boleh. Nah sekarang 2 lagi. Punten mau pilih angka berapa nih baut yang kira-kira copot? Kalau bautnya 4 bisa nggak Bu? Atau maksimal 3? Kalau barisnya cuma ada 3, kemungkinannya cuma 3. Kalau 4 contohnya apa? Contohnya baut berapa? Kalau 4? 4653 gitu Bu? Atau Mungkin nggak ketika potong gitu platnya gini. Kayaknya nggak mungkin ya sampai belok gini. Ya. Kan kalau baut 1, 2 ya berarti kebagi 2 gitu ya platnya. 3 doang kebagi 2. Kalau ini berarti copotnya seperti ini. Jadi kesobek gitu ya. Jadi kalau 4 kemungkinan kayaknya nggak mungkin ya belok gitu. Jarang lah. Nggak pernah ditemuin sih biasanya. Oke, Umumnya Bu. 3. Ada yang punya saran kira-kira? Salah nggak apa-apa. 435 bisa nggak? 435 bisa. Satu lagi, kalau miring gini juga bisa nih, 432. Seperti itu. Jadi sekali lagi, biasanya kami mintanya 5. Nah 5 ini kalian yang menentukan. Cuman ketika menentukan, dikira-kira ya, yang mungkin sobek itu seperti apa. Kalau misalnya,
Ya Allah, itu di atas. Bentar ya, mau ambil vakum. Kalau misalnya yang agak terlalu anti mainstream, ya mungkin nggak bisa gitu ya. 1, 3, 6, 9 itu enggak sih. Jadi pasti bautnya masih deket-deketan gitu. Nah, kita coba yang 4, 3, 5. Langsung angka aja ya. AG-nya ini, N-nya karena ada 3 baris, udah cuci tangannya ya, masukin aja ke ember. Berarti 3 dikali D-nya 23 dikali tebalan 16 ditambah dari baut 4 ke 3, ini spasinya 75 nih. Per 4 kali 100. Dari, kok 435 ya benar. 3 kali 5 sama ya. Ditambah 75 kuadrat per 4 kali 100 kali 16. Susah. Nanti sama kakak ditolongin ya. Ibunya lagi sekolah. Yang bawah dulu ya rumusnya biar sekalian ngitung. 432 berarti barisnya masih 3 kali 23 kali 16 ditambah dari 4 ke 3 ini 75 kuadrat per 4 kali 100. Didiamin dulu Kak. Ditambah 3 ke 2. S-nya 125 per 4 kali 100. Jangan lupa tebalnya 16. Nah, punten. Yang 435 berapa? 432 berapa? Nah, gitu. Yang itu yang di sela-selanya ke atasin dulu, baru bisa disedot. Ininya ke atasin dulu bubuk-bubuknya. Jangan di situ. Nah, suruh ke atas. Nah, gitu. Berapa? 435-nya? 4146 Bu. Yang 435. 4146. Jangan lupa 435 ketika copot baut 12 ikutan copot kan ya. Maka dikali 11/9. Ya. Oh, pakai tisu basah. Nih. Shh. Nih tisu basahnya. Nah, dilap pakai tisu basah. Dah, sisa yang bubuknya pakai tisu basah juga. Matiin Kak, ribut. Berapa ini? 5067,3. Oke, sisa yang bawah 432. Apa adek? Loading aja. Udah dapat 432. 4546 Bu. 4546. Dikali ada yang satu ikutan copot ya. Jadi 11/10. 5000,6. 5000,6. Dah, ternyata kita susah-susah menghitung. Yang paling kecil adalah yang ini. Gitu. Nah, selalu ambil yang terkecil ya. 64 ternyata yang terkecil. Betul kan? Betul ya. Baru kita hitung kayak tadi aja. Leleh bruto, faktor neto. Oh ini aku asumsiin BJ41 sekarang. Leleh bruto. IPN sama dengan 0,9 FY AG. Berapa nih? 0,9 dikali 250 dikali 16 kali 300.
Berapa yang meleleh bruto? 1.080.000, Bu. 1080. Sip. Yang ini asumsi ya. U-nya. Masuk ke leleh bruto nih, susah ngajarinnya. 149 149 9616. 16 Newton. Sudah gitu aja. Jadi nanti 2 ini diambil yang terkecil, ternyata leleh bruto gitu. Nah, staggered selesai sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya nggak? Staggered yang pelat Dipilih AN yang 1, 2 teh kenapa, Bu? karena lebih kecil anetonya. Yang lain kan 5.000, 4.900, 5.067 gitu ya. Nah ini ternyata 4.064. Jadi dipilih yang kegagalan 1, 2. Bisa? Ada yang mau ditanya dulu? Ada staggered satu lagi, tapi saya nggak akan nyari leleh bruto fraktur netonya. Paling ngajarin nyari AN-nya, tapi mirip-mirip. Yang ini dulu, yang pelat, yang gampang. Ada yang mau tanya nggak? U-nya dari mana, Bu? Itu teh, Bu. Asumsi harusnya mah pakai rumus yang 1 min X bar per L yang kemarin itu. X barnya titik berat gitu ya. L-nya jumlah spasi. Harusnya sih dihitung, cuman saya males jadi langsung aja diasumsikan. Jumlah spasi itu dari sini ya, dari spasi baut paling kanan ke paling kiri. Jadi 5 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3, nggak ditambah 2. Hati-hati, pas ujian yang jarak tepi ini nggak masuk. Jadi dari baut 10 ke baut 1 itu jaraknya berapa? Atau mau dihitung aja, nggak usah asumsi, biar lebih Boleh, pasti. Bu. Boleh. Boleh, Bu. Biar kitanya nggak pusing. Nanti dapat dari mana itu, gitu aja ya. Nah, hitung aja. Jadi U-nya itu adalah 1 min X bar. X bar itu kan titik berat ya. Sini aku tulis 1 min X bar per L. Tadi itu udah betul. Titik berat. Karena dia bentuknya pelat, jadi ya tinggal dibagi 2 aja tebelnya. 16 per 2. Lalu L-nya jumlah spasi aku sebutnya gitu ya. Kalau sama dosen lain mungkin jarak dari apa gitu lah. Intinya jumlah spasi. Jadi di sini rumusnya 125 ditambah ini ya 75. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kali 75. Nah gitu. Cik PPN-nya jadi berapa? Kurang tutup. Gak enak dilihat ya. Hampir clear canvas. Ngitungin dong. 1 min 16 dibagi 2 dibagi 125 tambah 5 kali 75. Inilah lebih bagus. Nah. Berapa nih? Nol 0,984, Bu. Yang ini 0,984 ya, mirip-mirip. Jadi 1 juga. Sip. Berapa hasil akhirnya? Kali ini, kali ini, kali ini. Satu 475 1475 622 622 144. 144. Oke, udah kita punya nilai asli ya. Jadi bukan asumsi lagi. Yang staggered-nya bisa ujian yang offline yang tahun lalu. Oh ya kemarin tahun lalu masih offline ya UTS-nya. Itu soal nomor 1-nya hanya mencari AN saja.
Jadi seperti ini, nggak sampai sini. Nah, tapi kan harus bisa cari AN-nya ya. Jangan sampai, meskipun mungkin poinnya cuma 15, tapi lumayan banget itu, ngerjainnya cuma abal-abal gini doang. Jadi sekali lagi, S-nya spasi dari baut ke baut, G-nya itu jarak antar baris dari baut ke baut. Jadi bukan satu saja. Jadi kalau kalian pilihnya 1, 3, 2, ya berarti 1 ke 3, 3 ke 2 gitu ya. Makanya saya nulisnya selalu seperti ini. 4, 3, 2 berarti 4 ke 3, spasi sama jarak antar bautnya berapa. 3 ke 2, spasi sama jarak antar bautnya berapa gitu. Nggak ada masalah? Bisa saya lanjutin ke model yang lain, misalnya IWF? Bisa, Kalau Bu. FUT apa? FU leleh ultimate itu mah ada di tabel, tinggal baca aja di yang week pertama kalau nggak salah. Oke, Bu. Makasih. Dihatamin ya ini, tolong dihafalin di luar kepala. FY, FU. Tinggal dibaca aja itu mah, nggak usah dihitung. Nah, sekarang kalau bentuknya si staggerednya seperti ini nih. Kan dari tadi kita bahasnya pelat ya, PL. Ini C lah masih gampang. Ini masih gampang. Nah, sekarang di flank gitu ya, di area flank ini dia ada lubang juga. Nanti perhitungannya agak beda dikit. Nah, yang satu lagi, oh nggak ada. Contohnya cuma satu deh, kita kerjain yang ini. Puntennya hari ini agak lama banget karena staggered sama digabungnya sama blockshear. Minggu depan sudah masuk ke desain, jadi punten nih ngabisin kuota. Nah, kalau misalnya ada flank, ada baut di flank seperti ini, di Segui sebenarnya udah ada nih, staggered. Nah, pokoknya saya, Bu Erma, Pak Herbut, Pak Kamal itu pegangannya cuma satu si Segui aja, karena contoh soalnya udah jelas. Seperti ini nih. Jadi yang membedakan cuma jarak antar barisnya aja, tapi rumusnya sama. Ini ku print ke sini ya. Nah, gini. Kasih nama dulu, baut 1, 2. Kakak login sekolah, Kak? Ini 5 ya, yang paling atas ini 5. Nah, yang ini. Langsung AN doang ya. Bentar, Kak. Ibunya sambil sekolah kan. AN untuk baut 1, 2 kan udah nggak ada masalah ya. 1, 2 saya nggak bahas lagi. Misalnya sekarang 5, 1, 2. 5, 1, 2. Jadi gagalnya itu si ini kecabut, ini ikut kecabut, ini ikut kecabut. Biarin taruh di bawah dulu tuh, di bawah meja. Maka rumusnya persis seperti tadi, cuman AG-nya ini baca tabel profil. Ini saya pilih misalnya profilnya L 100. Aduh, tabel profil aku ada di mana ya? Harus buka tabel profil, tunggu sebentar. Nah. Aduh, kok kebiasaan? Rusak dong speakernya. Yang ini nggak anti air, nah yang anti air yang hitam. Ada yang minum jus. Ada yang minum jus. Ya sudah. Rusak nak, belum dicas nanti ya. Iya, misalnya ini equal angle 70 tebalnya 6 gitu ya. Jangan deh yang 120 aja, 120 8. 120. Bentar ya, Nak. AG-nya berarti kita baca dari tabel profil ya. AG-nya tinggal baca di sini. 120, 128, AG-nya mana sih AG? Oh ini. A-nya 1876. Kosong. Jadi dikali 100 ya, 1876. Iya, Ibu cas ya. 1876 min NDT. Sebentar, Adek.
Nah, N-nya berarti ada 3 baut yang copot, dikali D-nya. Diameter bautnya nggak ada ya. Yang ini aja nih, speaker satu lagi nih. Yang ini basah. Yang biru basah. Tuh, ini juga basah lagi. Nih. Kak, Bang sambungin Kak sama laptop dia. Nyambungnya ke HP ibu lagi. Laptop iPad. Diameter bautnya saya asumsi aja ya, 20. Maka D-nya 24. 24. Tebalnya karena sama nih, length sama web, ya berarti 8. Ditambah dari sini ke 1, spasinya 1,5 25 tambah 1,5 37,5. 37,5 kuadrat per, nah G-nya nih. Rumusnya pakai yang ini, G1, karena kan yang mirip ini ya. Nah, berarti G lebar dari sini ke sini, ini 2 inci, ini G-nya nih. G, terus G1-nya berarti ini ya, 2/4, 2,25. 2,25 kali 25, kita aja 56, 25. 56 aja lah ya. Nah, ini spasinya. 56. Jadi, G tambah G1 dikurang, apa ini teh? T, ya sebentar Kak. T web. Coba. G kita tadi yang ini 50 ditambah 56 dikurang 8 kali 4 gitu. Jadi yang membedakan cuman si G-nya saja, tapi rumusnya sama persis. Ditambah dari 1 ke 2, spasinya ada nggak ini? 1 ke 2. Punya spasi nggak dia? Iya, tumpah nanti bulap, Kak. Ini speaker malah kerendam. Punya spasi nggak? Ada Nggak. 1 ke 2, bukan? 1 ke 2 punya spasi. Punyanya jarak antar baris. Spasi itu yang kanan kiri. Kalau antar baris yang atas bawah. Jadi berhubung spasi dia sejajar kan ya, maka spasinya 0 per 4 dikali jarak antar barisnya ini 56. Oh, ini 2,5. 60 lah gitu anggapnya. 60. Harusnya sekarang sekolahnya tali Puma pencetin. Nah, gini, yang membedakan cuman si bawah itu aja. Kali tebalnya 8 ya. Udah nyambung deh, tinggal dipasang aja. Udah nyambung, sok denger beca-beca. Kak, sekolahnya di kamarnya nanti ribut soalnya. Ya, kamu kan pakai speaker. Berapa hasil akhirnya? Ini kan suaranya kencang kalau ibu pakai headset. Udah ibu pencet kok. Mana nggak? Coba sini. Mana tisu basahnya tadi teh? Tadi udah dilapin kakak. Oh, udah, makasih Kak. Berapa AN-nya? Anetonya? Biar kita pindah ke si itu. Blok geser. Ibu itu kenapa dikali 8 lagi, Bu? Tebalnya? Oh, ini iya. T, sorry. Ini ya aku yang lupa nulis. Nah, T-nya lupa. Mana yang mermaid kakak mana? Nanti lagi lah kerjain yang sekolah dulu ya. Ibunya lagi sekolah juga. Ibu mana Nina? Udah dapat? 1328,70, Bu. Oke. 0,70 ya. Nah, yang ini bisa. Yang beda cuman G-nya doang ya. Yang ini kalau bisa di UF ya G-nya doang yang bedanya. Jadi notasinya ini jarak antar barisnya yang membedakan itu. Ada yang mau diulang dulu nggak? Error deh ininya, nggak jalan. Ini bisa, Bu. Buang dulu tuh YouTube Kids-nya ya. Ada yang mau ditanya sebelum pindah ke leleh bruto? Belum. Kita lanjutin ke leleh bruto. Bos klik bloksir ya. Nah, nih.
Dah, dengerinnya di sana ya. Nggak boleh kenceng-kenceng ya. Punten ya, banyak iklannya ini. Kita masuk ke blok sir. Enggak, ada yang nggak jatuh. Sok. Mana ya? Nah ini. Jadi kegagalan geser blok itu ketika ada tarik sama geser yang saling tegak lurus. Ini ya. Kalau tadi kan kita kegagalannya miring gini ya. Atau ada yang 432 seperti ini gitu ya, kecabutnya seperti ini. Nah, ini kan dia punya sudut. Kalau untuk yang geser blok tension ayam goreng Kak sama sirnya ini tegak lurus 90 derajat. Jadi sekali lagi kenapa yang staggered di situ kali jarang terjadi blok shear karena ya itu tadi kegagalan tension sama shear-nya nggak saling tegak lurus. Tadi kan bentuknya seperti ini ya, atau cuman kebagi dua doang tadi lubangnya. Baut 1, 2 ketariknya seperti ini lurus, berarti ini shear saja nih kegagalannya. Tapi kalau misalnya ada seperti ini, nanti bentuk potongannya seperti ini. Oh, aku kebalik, shear tuh yang miring, aduh salah. Maka disebutnya sebagai kegagalan geser blok. Aku salah nulis. Shear. Ini tension. Ini tension saja. Nah, gini. Ini saling tegak lurus, maka kita sebut sebagai geser blok. Aku langsung soal saja ya. Jadi teorinya gitu. Kalau tegak lurus si tarik sama geser terjadi. Contohnya mana ya? Nah, blok shear. Nah, ini yang gampang nih. Ini pelat. Mau yang pelat atau yang profil? Ini profil T. Mau apa? Profil dulu. Yang profil aja. Profil ya. Gini. Nanti sekali lagi yang pelat. Ya. Gini. Ini kalau ada yang nggak dimengerti langsung ditanya ya. Saya jabarinnya juga agak susah kalau daring gini. Mana? Ini. Cuman nggak ada pelat buhulnya ya, nggak apa-apa deh. Ini berarti tension member saja. Karena cuman ada gambar tension member, TM, maka block shear yang terjadi hanya ada BSTM saja. Jadi block shear, tension, member. Nah, kegagalan yang terjadi karena tariknya dari kanan, itu maka tegak lurus seperti ini. Jadi bautnya ya sepanjang itu dari ujung kiri ke ujung kanan. Bentar ya, harus manual di scroll. Nah gini. Sama tegak lurusnya. Nah hati-hati juga nih jaraknya. Pas ujian salahnya jarak tepinya ikut terus. Padahal harusnya dari ujung batang tariknya sampai nah gini. Nah ini harusnya ada jaraknya nih, 1,5 juga kali. Aku asumsiin aja ya. Ini 1,5 inci juga. Karena ini seragam semua 333. 1,5 inci berarti 37,5. Ini jaraknya. Yang 3 inci 75. Yang 4,5 berarti 125. Gitu ya. Jaraknya kita sudah punya. Terus apa lagi nih? Diameter bautnya 7/8 tadi diameter 22 ya. BJ-nya nggak ada. Oh ini BJ-nya. Ini BJ 41. Profil T-nya kita baca di tabel profil aja. Ini L. Ini I. T ada di sini ya? Ini apa? T bukan IWF. T sebelum apa ya? Oh ini udah castellated di atas kali. Di atas nggak ada. Tunggu ya, maaf pusing. L. Di bawah banget ya?
GWF. Yang bolong-bolong ini disebutnya castellated ya, mengurangi berat baja. Karena tengahnya nggak butuh-butuh amat. Nah ini tuh, castellated beam. Bentuknya gini. Nah ini T-beam. Tadi tinggi profilnya, kita miripin aja. 125, 250. D 250, 200, tebalnya 10, 16. 250, 200, 10, 16. Profilnya ini T 250, 200, 10, 16. Yang besar itu sudah pasti tinggi, yang ini lebar, yang tipisnya T web, yang tebalnya T flank. Ini disambungnya di web atau di flank? Di web, Bu. Di web. Maka tebal yang kita pakai yang 10 gitu ya. Jadi dilihat karena bautnya di sini, ini kan gambarnya tuh, ini flanknya. Bautnya ternyata di sini, di sambungnya. Maka T yang nanti akan kita pakai itu yang 10 mili. Kita sudah punya. Terus, nah kegagalannya yang mungkin terjadi seperti ini, tegak lurus ya, yang atas tension, yang sini shear. Jadi kalau saya gambarin versi jeleknya, ini ketarik ini, 1, 2, 3, 4 gitu ya, ada 4 baut. Nah, seperti ini. Sekali lagi, ini tension, ini shear, ini tension. Nah, di persamaan blok shear, aku kopas dulu dari yang Bu Erma ya, persamaan blok shear ya, mana? Blok shear Bu Erma mana ya? Nih. UBS ini ya. Ini dia. Deh. Jadi di persamaannya itu kita butuh parameter. Nah ini nih. ANV, ANT, AGV, ANT. Jadi cuman butuh A gross, A neto. Tapi ada T, tension, V, shear-nya geser. Jadi kita tulis dulu nih parameter yang bakal kita hitung. Yang pertama AGT, tension, AGV, geser, ANT, aneto tension, ANV. Rumus AG itu berarti tinggi tension dikali tebalnya, gitu ya. Jadi untuk contoh kasus yang ini, karena tadi tingginya 250, berarti ini 125 juga ya. Maka AGT-nya tinggi yang tertarik ini cuman 125 gitu kan, dikali tebalnya tadi 10 karena disambungnya di web. Maka ini 1250. Mana beca sini? A gross geser. Berarti panjang sisirnya, ini sirnya berapa panjangnya dikali tebalnya. Berarti berapa nih? 37,5 ya. Ini 75, ada 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, sesuai ya. Berarti berapa? 150, 300, 337,5. Dikali tebalnya 10. 337, 50. Sampai 375 saja. Ada yang mau tanya dulu nggak? Menentukan A gross tension sama shear. Nih. Nggak tahu apa tuh. Kali ya yang mama. Sinyal ternyata. Bisa? Yang tension berarti ini, daerah sini. Yang shear-nya berarti yang ini. Bisa? Yang bawah dulu ya, yang belum dikurangin lubang. Nggak ada yang mau tanya dua ini? Belum, Bu.
Bisa, oke. ANT dan ANV itu selalu rumus anetoma AG min N D T. Ini AGT berarti, ini AGV. Cuman yang membedakan sekarang saya nulisnya NB, jumlah baut. Kalau kemarin N saja, jumlah baris gitu ya. Yang ini jumlah baut. Kalau sekarang bautnya yang dihitung. Nah, yang atas dulu nih. AGT-nya 1250. Dikurangin, baut yang tertarik, yang ada di posisi tension, itu cuman ini saja. Berarti ini setengah baut nih dianggapnya. 0,5. Tadi diameter bautnya 22, berarti D-nya 26 ya. T-nya 10. Yang kedua, AGV-nya tinggal masukin 3375. Nah, jumlah baut yang tergeser. Yang geser kan ada di sini ya. Yang sir kan tadi yang aku sebutnya misalnya horizontal gitu ya. Berarti ada 1, 2, 3, 4 setengah. 4,5 kali 26 kali 10. Kita jumlahin jumlah baut harus ada 5. Betul ya? Punten panghitungin berapa. ANT-nya berapa? AGV-nya berapa? ANT Ya. 1120. 1120. ANV 3245. 3245. Sip, bulat semua yang kayaknya. Luas satuannya udah pasti milimeter kuadrat ya, ini juga. Kalau udah, kita sudah punya semua parameter, tinggal dimasukin ke sini aja. Nah, ini BJ-nya tadi 41 ya. UBS-nya ini sudah pasti 1, jadi anggap aja UBS-nya nggak ada ya. Jangan dibunyiin robotnya. Jadi rumus block shear-nya itu yang kiri ini. Yang ini adalah upper limit block shear. Maksudnya apa? Ini kita masukin rumusnya ya. Sorry. Biar beda. Terus ukuran mati. BSTM. Di PN itu 0,6 FU ANV ditambah UBS-nya karena 1, jadi nggak aku masukin aja ya, FU ANT. 0,6 BJ41 410, ANV-nya tinggal baca tadi 4 berapa tadi? 3245. Tambah 410 dikali 1120 pun tanpa hitungin. Ibu maaf, itu yang ANV nggak salah hitung. Nggak tahu. Aku nggak ngitung soalnya. Berapa harusnya? 2205. 205. Oke, sama ya. 2205. 2205. Atau aku yang salah dengar kali. Saya yang salah. Oh, salah pencet. 22. Loading lagi dianya. Punten, berapa kan? Nih, udah becanya udah keluar. Beca-beca, coba bawa saya. Nih, lucu banget. Iya. Upper limit. Pak NV. Berapa yang atas ini? Kebalik sih aku nulis rumus. Ya, itulah. FY AGV. Udah dapat? FUANT-nya tetap. Nah, ini berapa? 1. Jangan jutaan, angka aja. Ya. 100. 100
1630. 1630 Newton atau 1100 kilonewton. Nah, yang bawah nih 3375 tambah 410 kali 1120. Ini UL ya. Aduh, kayak VL deh. Upper limit maksudnya. UL. Bu, itu yang 0,5 sama 4,5 dari mana sih, Bu? Saya belum ini. Nanti aku ajarin lagi. Bentar, kagok ya. Ini dihitung dulu. Nanti aku ulangin lagi pakai contoh soal yang beda. Memang yang ini mah agak ribet. Sembilan enam lima 450. Karena batas atasnya 965, maka yang kita pakai yang 965 ini ya. Nah, ini. Kok dianya loading, Dek? Mana nggak loading? Oh, sama Ade nggak dipencetin. Oh, mati baterainya, Nak. Habis baterainya, habis. Jadi kalau sudah punya parameter AGT sampai ANV, udah tinggal masukin rumus aja, sebenarnya gampang. Cuman yang membingungkan kan tadi si NB-nya ya, biasanya pada bingung di sini. Jadi sekali lagi, ketika boleh masak sudah sana. Ketika blok shear terjadi, maka kita bikin dulu nih garis tegak lurus seperti ini, 90 derajat. Dari ujung tarik sampai baut terjauh seperti ini. Contohnya ya untuk kasus yang ini. Jadi saya kasih apa ini teh jarak di sini ya karena nggak ada. Sampai baut paling ujung. Yang horizontal anggap aja gitu ya. Ini dia kebalik wae. Aku tuh nulisnya. Berarti dia yang horizontal ini geser shear. Yang vertikal ini tension. AGT sama AGV nggak ada masalah ya. Yang tinggi tension dikali tebalnya. Lalu untuk yang AGV berarti panjang shear-nya dikali tebalnya. Nah, ketika ANT itu kan selalu rumusnya AG min NDT. Cuman yang membedakan di sini N-nya itu jumlah bautnya. Ketika tension itu yang vertikal ya, yang ini. Yang baut yang vertikal itu cuman ada ini doang nih, ujung sini. Nah, ini dihitungnya cuman setengah. Jadi saya masukinnya setengah. Ketika shear, ya berarti yang shear kan yang horizontal ya. Baut yang horizontal ini ada 1, 2, 3, 4, setengah. 4 setengah. DT-nya mah tinggal masukin D sama tebalnya berapa. Ketika dijumlahkan, jumlah ini ya harus sama dengan jumlah baut yang tersedia, 5. Sampai sini dulu, bisa. Berarti itu yang 0,5 mulainya dari kiri ya, Bu? Nggak mulai dari kiri atau kanan, yang tegak aja, yang tertarik setengah ini. Yang udah kecabut pada posisi vertikal. Jadi kan yang vertikal cuman ini doang ya. Yang tension kan daerah sini yang tegak nih. Nah, baut yang kena cuman yang di ujung. Berarti dia karena secuil nih, berarti dihitungnya setengah gitu. Kalau yang shear itu yang horizontal. Yang shear baut yang horizontalnya banyak nih. 1, 2, 3, 4. Tapi ketika di ujung, nah ini di ujung dia yang ikutnya cuman segini doang. Karena kan ini ke bawah. Nah gitu. Kita coba. Oh, jadi pentingnya tarik garis itu ya, Bu? Betul, supaya tahu. Nah, ini kan baru 1 baris baut saja ya. Sekarang kalau terjadinya 2. Saya ambilnya 2. Segue. Tadi cuma 1 ya, sekarang 2. Sekarang kita hitungnya BSTM dan BSGP. Ini nih. Nah, hati-hati. Yang ini kalau nggak ngerti, tanya lagi aja. Ini pada salahnya biasanya gambar mana yang BSTM, mana yang BSGP. Ini saya nggak akan ambil atasnya, saya ambil garisnya doang. Ini gambarnya doang. Soalnya aku asumsikan sendiri ya. Harus di copy 2 kali nih. Ini untuk BSTM, yang ini untuk BSGP. Jadi selalu mula-mula itu kita gambarkan dulu. Ini BSTM ya. Ini BSGP.
GP. Saya asumsikan ya, yang tarik itu pasti ini TM. GP itu yang menahan, gusset plate. GP. Jadi yang belakang GP, yang depannya TM gitu ya. Yang TM yang ditarik, tension member batang tarik itu ya dia yang ditarik batangnya. Ini jaraknya 40 gitu ya. Misalnya 80, 80. Saya mau bedain ya, ini 30. 30, 80, 80, 40. Jaraknya tadi teh 1,5 teh 375 ya 40 lah. Ini 2,5, 50, 7, 50, 60 aja lah. Ini pelat ya. Ini 40 lagi. TM tebalnya misalnya 9 mm. BJ-nya 37. GP tebalnya 11 mm. BJ-nya 34. Datanya seperti ini. Gambarnya sama, cuman ada dua data yang berbeda. Yang di sini untuk tension member, yang di sini data untuk gusset plate. Sekali lagi, ketika menghitung blok shear, itu kita gambarkan dulu si garisnya. Kalau ada dua baut seperti ini, garisnya warna apa ya? Biru. Maka kan ditarik nih batangnya ya. Jadi dari ujung ya. Berarti dari ujung sini, nah ini, aduh gimana ya? Tiduran aja, ini ya, salah garisnya. Dari ujung batang tarik yang ini kan ya, sampai, berarti aku tadi salah gambar. Ujung batang tarik sampai ujung baut, itu sih blok shear-nya. Nah, gini. Yang tadi aku benerin dulu gambarnya. Oh, aku juga salah gambar. Sangat ceroboh. Nah, ini. Nah, ini ya. Yang ini. Yang tadi aku benerin dulu gambarnya nanti. Si aku. Ya memang gak ada spasinya orang dari tepi batang tarik. Mana ya tadi? Mana tadi blok shear-nya? Aku benerin dulu gambarnya. Nanti di print screen jelek. Ini salah ya gambarnya, aku benerin dulu. Ujung batang tarik yang ini. Makanya ini nggak ada spasinya ya, memang betul. Kalau nggak ada GP suka gini nih. Nah, ujung batang tarik sampai baut terjauh ya. Ini. Berarti ini yang kebalik gambarnya, di mirror aja lah. Ujung batang tarik sampai baut terjauh. Nah, gini. Nah, tapi maksudnya sama-sama aja sih. Berarti ya gini. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Tensionnya sekarang harusnya di sini. Aku yang salah, maaf ya. Nah, ini tensionnya. Ini shear. Yang balik lagi ke yang tadi. Mana? Nah, ini. Dari ujung batang tarik sampai baut terjauh, ini adalah blok shear-nya nih, yang biru. Jadi kalau misalnya kita gambarin kegagalannya, copotnya seperti ini. 1, 2, setengah gitu ya. Setengah. 1, maaf ya gambarku jelek. Nah, ini tingginya tadi 60, lalu spasi ininya 30, 80, 80 gitu ya. Ini untuk yang TM. Untuk yang gusset plate, dari ujung gusset plate itu yang ini ya. Sampai baut terjauh. Nah, ini. Pakai pen merah. Sini kira-kira ini sampai ke sini. Nah, sekarang yang lurusnya.
hati-hati jaraknya ini aku sengaja bedain supaya kelihatan. Nah ini, dari ujung gasket plate yang ini ya, tuh yang ada di dalam, berarti mungkin ini putus-putus gini. Oh iya sih, ininya hilang. Ini kamu. Nah, berarti kalau kita gambarin jaraknya, itu yang ininya lurus gitu ya. Ya, ini baut pertama, baut kedua, baut yang ujung. 1, 2, yang lurusnya. Dari tepi gasket plate ke baut pertama 40, spasinya 80 dan 80. Ini GP. Nah, gitu harusnya. Bisa bedain gambarnya? Ada yang perlu diulang nggak? Karena ini batang tarik, yang ini berarti dari tepi batang tarik sampai baut terjauh. Nah, harusnya gitu ya gambarnya. Tadi aku salah gambarnya. Kalau yang gasket plate, berarti ini kan gasket plate kita ya, yang belakang ini nih. Nah, ini. Dari gasket plate sampai baut terjauh. Kita gambarin. Terus jaraknya dari gasket plate ke baut pertama 40, spasinya 80, 80. Sudah selesai. Yang tension member, tepinya ke baut pertama 30, spasinya 80 dan 80. Gambarnya dulu bisa. Gambarnya ada yang perlu diulang? Belum, Bu. Bisa dilanjutin ya. Sekarang AGT dan ANV dan lain-lain. Yang ini dulu. AGT, AGV, ANT, ANV. Gross tension. Tadi tension itu yang lurus ya, yang ini yang tegak. Berarti tingginya 60, tebal tension membernya 9. 60 kali 9, 540 ya? Bisa? Yang ini? Nggak ada masalah? Satuannya semua milimeter kuadrat. Lalu yang shear nih, V. Shear-nya hati-hati, ada atas, ada bawah, karena ada 2 baris. Jadi 2 dikali jaraknya nih, tinggal dijumlahin 160 tambah 30, 190 dikali tebelnya 9. Maaf, penghitungin. Tiga 3420, makasih. ANT, ya berarti AGT min NB, khusus untuk yang blok shear NB. D, TO, D-nya belum kasih ya, diameter bautnya. Diameter bautnya anggap 16 gitu ya. Maka DH-nya kita tambahin 2, D-nya tambahin 2 lagi. Ini 540 dikurangin jumlah baut yang tertarik. Yang tertarik, kan daerah tertarik itu yang tegak ini ya. Maka kalau kita lihat yang tegak, itu ada setengah lagi. Berarti 2 kali 0,5. D-nya 20, tebalnya 9. Maaf, penghitungin. 360. 360. Nah, ini 3420 dikurangin jumlah baut yang tergeser. 1, 2, 3, 4, 4,5, atau gini aja deh, 1, 2 setengah dikali 2 gitu ya. 2 dikali 2,5 kali 20 kali 9. Ini kalau dijumlahin jadi 1, ini kalau dijumlahin jadi 5. 5 tambah 1, 6 baut ya totalnya. Punten berapa?
2610. 2610. Nah, saya ingetin nih, ketika ujian biasanya lupa. Ini nggak dikali 2 AGV. Jadi ketika dapat ANV, kalau misalnya kalian lagi ujian ya, ANV-nya kenapa hasilnya negatif, berarti lihat AGV-nya. Biasanya lupa di poin sini nggak dikali 2. Harusnya yang share-nya ada atas, ada bawah, karena bautnya ada 2 baris ya, ujian. 2 baris ya, jadi dikali 2 share-nya. Jadi ketika menghitung di sini jumlah bautnya udah benar 2,5 dikali 2. Tapi hasilnya dapatnya negatif karena AGV-nya lupa dikali 2. Biasanya salahnya di situ. Ini dulu, ada yang mau ditanya nggak? Poin mana yang mau diulang? Ada yang mau diulang? Tidak, Bu. Bisa. Udah ya, rumus blok sirima tinggal masukin, nggak usah aku jabarin ya. Sekarang yang GP. GP. A, G tension, A, G shear, A, N, T, A, N, V. Sama caranya seperti tadi. Tingginya, ini kan sama-sama berapa tadi tingginya? Mas, berapa tingginya? 60. Nah. Tingginya 60. 60, tebalnya doang yang beda, jadi 11 ya kalau nggak salah. Nah. Jadi ini 660. AGV-nya beda nih, 80, 80, 40. 2 dikali 200. Jangan langsung 200 ya. Ikut ada yang nggak ikut Vicon. Dikali tebelnya 11. ANT-nya sama, yang tegak tadi, baut yang tegak itu cuman ada 2 kali setengah. Berarti ini 660 dikurangin 2 kali 0,5. D-nya 20, tebalnya 11, gitu ya. Lalu untuk, ini berapa nih hasilnya? Lupa AGV-nya. Empat 4460. Ini berapa? double 0, Bu, bukan 60. Oh, 00, maaf ya. Udah langsung ya. 440. Ini 440? Iya. Oke. Ini, aduh. Nah, yang tergeser 1, 2, setengah. Ada 2 ya. 2 kali 2,5. Kali 20, kali 11. Berapa nih? 3850, Bu. Nah, 3850. Oh, beda bukan, Bu? Bentar, salah. Bukan, salah. 3410. 3410. Sip lah, semua satuannya milimeter kuadrat ya. Ini si tuler teh. Nah, ada yang perlu diulang nggak? Terima kasih. Ada yang mau diulang? Oh gini pegangnya. Enak banget. Pakai bumbu ya, masakin lagi. Ada yang mau diulang? Belum ada, Bu. Masih gampang ya. Kalau sudah dapat parameter AGT, AGV, ANT, ANV, tinggal masuk ke, aku nggak masuk persamaannya ya, nanti lama lagi. Blok shear. Jangan lupa blok shear itu terbagi 2. Ada rumus blok shear-nya doang, ada blok shear yang upper limit, tapi intinya sama-sama aja. Dari 2 ini diambil yang terkecil. Jadi ini nanti namanya BSGP. Di sininya BSGP. Aku hapus dulu biar nanti di print screen-nya bagus. Ada BSGP-nya doang, ada BSGP upper limit gitu ya. Yang sebelah sini ada BSTM, ada BSTM upper limit. Benar ini nggak ada yang mau diulang? Bisa? Yang upper limit gimana, Bu? Yang upper limit cuman beda rumus ini aja. Yang asalnya FU semua jadi ada FY, tapi tinggal masukin juga. Nah ini.
Aku tetap dulu. Yang sebelah kiri itu rumus Block-Shear, yang sebelah kanan itu Block-Shear upper limit. Jadi ada batasnya, tidak boleh lebih kecil, tidak boleh lebih besar dari yang upper limit. Jadi yang ini aku hapus dulu ya. UBS-nya 1 gitu ya. UBS itu selalu 1, U Block-Shear itu selalu 1. Lalu untuk rumus yang ini itu rumus Block-Shear aslinya. Yang sebelah kanannya Block-Shear upper limit. Nah, bedanya cuman yang satu mah FU di sini sama ANV. Kalau upper limit FY sama AGV. Tapi kan semua parameternya kita sudah punya ya. Ini. Tinggal dimasukin aja. Block-Shear ada yang mau diulang nggak? Karena minggu depan kita sudah masuk ke design tension. Berat deh, nggak bisa pakai itu bawanya. Bisa? Bisa, Bu. Lanjut, Bu. Block-Shear sudah selesai. Cuman tolong kerjain PR ya. Yang ini nih. Saya mau meyakinkan kalian bisa, maaf ya. Makasih, bentar-bentar. Ada yang jualan es krim. Ini es krim Ibu makan dulu. Oh, taruh dulu. Ya, oke. Tugasnya dikumpul minggu depan aja. Hujannya gede pisan. Oh, di sini. Maaf, Ibu nggak tahu ya. Nah, ini profilnya C7. C7 berarti 6 kali 3 kali 5, 150, 175. Ibu mau es krim jeruk. Oh, C emang nggak ada di sini. Cari profil C di Google aja langsung. Ini tingginya 7, 150, C200 aja lah. Terserah ya, belakangnya saya nggak hafal profil C, tapi kalian pilih aja salah satu profil C untuk yang untuk mendapatkan AG ya. AG-nya berapa gitu ya. Sama tebal, ini kan berarti disambungnya dia di web, tebal webnya berapa. Nah ini tension membernya profilnya C. Untuk gusset plate-nya, dia plat biasa, tebalnya ini saya asumsikan saja. Tebalnya punten, misalnya 12, BJ-nya 41. Untuk tension member, BJ-nya 50. Oh, ada 2, makasih. Enak. Lalu spasinya, ini spasinya berapa ya? Misalnya, pencet. Spasinya 70. Ini 90, yang ininya 40, ini 50. Jadi ada 4 spasi ya. Dari gusset plate ke baut pertama 50, spasinya 70 sama 90. Dari tension member ke baut pertama 40. Lalu yang ini aku kasih tengahnya saja. Tingginya 200, udahlah sekalian aja karena tingginya 200. 150, 50 gitu ya. Diameter bautnya 3/4 ya, 3/4 alah. Udah aja 22 lah, boleh. Harusnya 25 aja. Datanya sudah lengkap ya. Tolong dihitung leleh bruto, fraktur neto, BSTM, BSGP. Nah, due date-nya minggu depan. Bisa? Ada data yang kurang nggak? BJ sudah dua-duanya. Profil pilih sendiri, pakai yang mana aja. Ini tebal ya. Tebalnya 12, BJ 41, diameter baut, nih diameter bolt. Lalu spasi karena tingginya 200, ya berarti ini 150, 50 gitu ya. Kan tinggi totalnya harus 200. Ini spasinya saya bedain. 70, 90, 40. Bisa? Dicoba dulu ya. Mangga silahkan tolong kerjasama, bukan menyontek ya. Kerjasama terserah, yang penting diskusi. Ya, kuningnya apa? Ibu itu BSGP-nya harus sampai sama BSTM-nya sampai cek upper limit nggak? Apa nggak usah?
selalu harus upper limitnya dicek. Kan Oke, Bu. Kasih. bautnya cuma sejajar 1, itu ternyata upper limitnya yang lebih kecil. Jadi yang kita ambil kan selalu yang lebih kecil ya kalau PPN. Nah ini. PPN BSTM itu dapatnya 1000. Tapi ketika menghitung upper limit, batas atasnya itu ternyata 965. Jadi kita ambil yang 965. Jadi PPN, semua PPN itu kita selalu ambil yang terkecil. Jadi upper limitnya harus dicek. Nanti ku print screen ya. Bisa. Kalau ada yang nggak ngerti, coba japri dulu aku ya. Jangan langsung nyontek temannya ya. Siapa tahu dapat pencerahan. Ini dapat AG-nya dari mana ya Bu? Misalnya ini kan bukan apakah tebal dikali tinggi? Bukan ya. Jadi kan AG-nya dapat dari tabel profil. Jadi saya mohon coba dikerjakan dulu sendiri, mentok-mentok. Tanya aku dulu, masih mentok juga ya boleh diskusi sama temennya. Atau difotoin aja kerjaannya. Sama aku pasti di komen kok, dicoret-coret di foto kalian, sama aku ditandain yang salahnya yang mana. Cuman yang penting sendiri dulu lah ya, usaha dulu. Kalau nggak ada yang mau ditanya.